Tadi disiapkan dokumennya ya. Mengirimkan permohonan tanggal berapa? Tanggal 1 Juli. Kemudian ada jawaban nggak? Ada tanda terima tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. Lalu jawabannya tanggal 25 Agustus. Keberatannya? Keberatannya kami kirim tanggal 29 Agustus. Tidak ada jawaban surat keberatan, tapi dikirim surat undangan serah terima tanggal 1 Oktober untuk undangannya tanggal 2 Oktober. Tetapi ini kami luput membaca suratnya karena junior kirim ke saya. Lalu kami meminta reschedule, lalu dikirim lagi dan dijadwal ulang tanggal 2 Oktober. Tanggal 10 Oktober serah terima. Ya, muncul informasinya jadi kami menerima permohonan sama Mike Pak, Mike. kurang Mike Pak. Kemudian kami sudah serahkan Diserahkannya tanggal berapa Pak? ya, kami serahkan tanggal di bulan Oktober ya. Tolong teman-teman sudah ya. Tanggal berapa? Tanggal pastinya tanggal berapa? 10 Oktober. 10 Oktober. Ya, kami sudah. Ya. Kemudian pemohon mengajukan sengketa tanggal Sengketanya tanggal 14 Oktober. 14 Oktober. Kenapa mengajukan sengketa? Apa yang menjadi jawaban dari pihak KPU? KPU hanya memberikan sebagian kecil dari informasi atau dokumen yang kami minta. Ini kan yang diminta peraturan dan SOP informasi publik, peraturan dan SOP verifikasi keabsahan data dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden dan atau wakil presiden yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Ini dapat nggak? KPU memberikan rujukan suatu alamat web untuk melihat ke sana. Sesuai nggak? Saya merasa masuk ke hutan tidak merujuk ke spesifik kepada apa yang kami minta. Kemudian peraturan dan SOP pengelolaan data dan informasi berkas pendaftaran termasuk ijazah pasangan calon pada situs resmi KPU. Ini juga nggak Ini juga tidak terjawab. Kemudian peraturan dan SOP publikasi data dan dokumen pendaftaran khusus ijazah. ini juga tidak. Nah, yang sebagian kecil yang didapat Pak? Yang kami dapatkan itu adalah salinan dari salinan legal yang dilegalisir yang digunakan Joko Widodo untuk mendaftar sebagai capres tahun 2014 dan 2019. Lalu ada berkas hasil serah terima, rangkumannya laporan serah terima, data dokumen yang diserahkan. Lalu ada dokumen penetapan, ya penetapan yang dianggap oleh KPU sebagai dokumen hasil verifikasi, tapi verifikasinya sendiri dan hasilnya untuk spesifik. Pihak termohon, ini peraturan dan SOP ini terbuka atau tertutup ya? Iya, kalau peraturan KPU dan keputusan KPU terkait dengan SPU Terbuka ya. Saya satu-satu ya supaya kita clearkan ya. Peraturan dan SOP verifikasi keabsahan dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden, calon wakil presiden dan menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Terbuka atau tertutup? terbuka. Terbuka. Itu sudah kita cantumkan dalam CD. Baik, yang nomor 2 Pak, peraturan dan SOP pengelolaan data dan informasi. Terbuka. Terbuka ya. Yang ketiga, peraturan dan SOP publikasi data dokumen pendaftaran. Terbuka. Terbuka. Baik, yang keempat,
berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan oleh calon Presiden Joko Widodo. Iya, izin Ketua Majelis untuk salinan ijazah yang 2014 sudah kami sampaikan kepada Ketua proses 2017 sudah proses juga. Hanya yang belum itu adalah dokumen verifikasi. Kalau verifikasi itu hasilnya adalah dari acara. Ini mohon izin, mohon waktu, mohon dimaklumi karena barang ini kan banyak. Jadi kami masih mencari. Jadi kami masih bawa arsip kami. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami kan tidak ada. Jadi mohon izin, mohon waktu. Nanti akan kami sampaikan. Tapi ini terbuka ya Pak ya? Terbuka. Terbuka ya. Baik. Keputusan yang dikecualikan sudah dicabut. Lalu informasi mengenai pihak lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut ini terbuka atau tidak? Ya itu di ijazahnya itu kan ada legalisir. Kalau yang kita tutup kan hanya tanda tangan sama nama. Kalau legalisirnya Terbuka ya. Baik. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran terbuka atau tertutup? Terbuka. Kemudian informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait. Terbuka atau tertutup Pak? terbuka. Terbuka ya. Berarti yang diminta ini semua terbuka ya Pak ya? Kita ke Jadi kami menjanjikan kita berusaha untuk mencari yang sudah nanti. Karena kami tidak buka. Terima kasih. Bu Ketua, ya. catatan dari kami betul menerima 4 dokumen ya, salinan ijazahnya. Tapi salinan ijazah yang kami terima itu dalam bentuk disensor. Jadi salinan untuk ijazah itu ada 5 hal yang di plester titik. Jadi kami tidak bisa baca. Satu adalah nomor ijazah. Ya. Kedua, nomor induk mahasiswa. Kemudian cat legalisir itu juga. Kemudian tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan. Bagi kami itu aneh. Apakah keterbukaan? Ya. Jadi pada prinsipnya karena dari 8 permohonan informasi, 7 permohonan informasi yang diajukan ke KPU menyatakan terbuka, maka sesuai hukum acara di Komisi Informasi nanti prosesnya melalui mediasi. Nanti silakan di mediasi, pihak pemohon menyampaikan mintanya yang seperti apa, ya, diklirkan di mediasi. Kalau nanti mediasinya tidak selesai, kita lanjut ke adjudikasi, ya. Baik, silakan dari majelis kalau ingin digali tentang KPU. Sebelum berlanjut ke yang lain, saya kembali ke game tadi ke pemohonnya. Pemohon, kita samakan kembali waktu keberatan itu diterima sama pemohon itu tanggal berapa ya? Surat keberatannya. Kalau lihat dari surat kan tanggal 9 September, diterimanya sama pemohon tanggal berapa? Ya, silakan jawab. Saya ulangi lagi, surat keberatan dari atasan Komisi 3R itu kan tanggal 9 September, diterima sama pemohon tanggal berapa? Ya, kita kembali yang sebentar ya supaya menyamakan. Keberatan itu kami terima tanggal surat keberatan tanggal 11 September. 11 ya. Itu melalui email Email. yang ada lambangnya ya. Iya. Terus pengajuan sengketa ke kitanya itu tanggal berapa? Saya kirim Yang ada tanda terimanya. dari email saya Iya, tanggal 4 Oktober. tanggal 4 Oktober ya. Iya, Ada ya bukti tanda terimanya ya. ada. Cukup. Baik, terima kasih. Saya ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Kami akan cek dulu. Permohonan informasi dari mana tanggal berapa? Silakan pemohon. DKI. Iya. Sama pada hari yang sama tanggal 31 Juli.
31 Juli. Ya. Dari termohon menerima di tanggal yang sama? Iya, kami menerima melalui email dan kami registrasi di tanggal 1 Agustus 2020. Direspon? Kami respon di tanggal 13 Agustus 2020. Di Agustus ya. Diterima nggak respon? Responnya diterima nggak jawabannya? Responnya Tanggal diterima ya? Suratnya diterima? ya, Pak, apa isi responnya Pak? Kami menganggap beberapa permohonan yang dikecualikan, tetapi untuk beberapa hal kami sampaikan seperti SOP, mulai dari SOP pelayanan publik sampai SOP juga pencalonan juga kami sampaikan terkait perangkat aturan itu. Baik, kemudian keberatan di tanggal berapa? keberatan tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. Tanggapan atas keberatan? Tanggapannya tangga terima tanggal 1, undangan serah terima tanggal 10 Oktober. Untuk penyerahannya tanggal 13 Oktober. 10 Oktober undangan, diserahkannya 13. Ya, Kemudian mengajukan sengketa tanggal 14. 14 Oktober ya. Ini yang dimohonkan ke KPU DKI dengan ke KPU RI dan KPU Surakarta sama ya? Kurang lebih sama, hanya berkasnya karena terkait dengan tahun yang berbeda. Oh, berkasnya karena yang berbeda. Ya, Saya biar sekaligus ya biar nggak ini. KPU Kota Surakarta, tanggal berapa pengiriman suratnya? Surakarta tanggal 31 Juli juga. 31 Juli. Ya. Jawaban keberatan? Jawaban permohonan? Tidak pernah ada tanda terima dan jawaban. Dijawab nggak? Jadi tanggal 31 Juli sudah betul melalui email KPU Kota Surakarta. Kemudian baru diregister tanggal 27 Agustus 2025. Suratnya 31 Juli, baru diregister 27 Agustus. Ya, bersamaan dengan penyampaian surat keberatan. Kenapa baru dijawab tanggal 27 Agustus? Ini berapa hari itu lewatnya? Karena baru diterima di DPD. Nah itu prosedurnya gimana sih? Kan ketentuannya 10 hari ya, harus merespon surat ya? Gimana tuh PPID di KPU? Jadi mohon izin memang harus melalui email dan karena emailnya sangat banyak, baru kami mengetahui setelah surat yang keberatan itu. Jadi diresponnya sekaligus surat keberatan. Mohon menerima satu surat, dua surat. Satu surat. Satu surat. Yang direspon adalah permohonan apa keberatan? Keberatan. 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 Keberatan dikirim tanggal berapa? Dikirimnya tanggal 29 September. Jawabannya. Oh, saya mengirimnya tanggal 27 Agustus. Dapat tanda terima 29 Agustus. Jawabannya 29 September. 29 September. Tadi yang 27 Agustus apa tuh? Katanya ada jawaban tanggal 27. Oh iya, ini 27 saya mengirim surat. Ya, kan surat keberatan di 27 Ya. Agustus kan? Tanda terima dari Surakarta dia catatkan keberatannya tanggal 29 Agustus. Oke. Tapi mereka baru menjawabnya tanggal 29 September. Tadi pihak termohon menyatakan 27 Agustus itu apa tuh? Ada yang merespon 27 Agustus? siapkan Ada nggak jawaban tanggal dari itu 27 Agustus? Tidak ada. Nggak ada. Gimana nih KPU Surakarta katanya ada 27 Agustus. 27 Agustus apa? 27 Agustus itu proses meregister. Kita register di PDI. Kota Surakarta KPU-nya nggak pernah dapat sosialisasi tentang keterbukaan informasi ya? sibuk dia Itu PPD-nya bukan? Ya, kecewa PPD-nya kan? Nggak pernah dapat ya? dapat Kenapa kok menjawab suratnya sampai 1 bulan baru direspon? karena baru kami baca Baru kami sadar. terima. Nggak bisa ada alasan Ibu. Jadi terkait permohonan informasi, kenapa pentingnya keterbukaan informasi, pentingnya undang-undang KIP itu untuk memangkas birokrasi yang selama ini bertele-tele. Nggak perlu tuh nunggu sampai sebulan, 2 bulan, atau
atau bahkan untuk waktu yang tidak terhingga. Di situ undang-undang jelas 10 hari harus direspon. Jadi nggak ada alasan masa sekelas KPU nggak buka email sih? Jadi buka itu karena terbuka itu kemudian ada yang kelewatan itu. Ini 1 bulan loh, kemudian keberatan 27 Agustus dikirim keberatan, 1 bulan kemudian juga baru direspon untuk keberatannya 29 September. Iya, karena kami mengacu karena itu sebagai jawaban atas keberatan sesuai dengan keberatan menurut peraturan KIP kan 1 sampai 30 hari. Iya betul 30, tapi kan nggak mesti dijawab 30 hari juga ya. Jangan prinsipnya kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat? Jadi prinsipnya begitu deh. Kan 30 hari itu udah batas akhir. Kalau bisa 2-3 hari direspon kenapa enggak gitu. Kemudian mengajukan sengketanya tanggal berapa? Saya uploadnya tanggal 14, tapi ada kesalahan dalam surat kuasa, jadi saya perbaiki. Jadi mungkin diterimanya tanggal 15 atau 16. Buka semua di sini. Baik, ini kan sama ya yang dimohonkan ya. Kurang lebih sama ya, hanya tahun yang berbeda. Nah, saya ke KPU DKI dulu. Terkait SOP, kemudian peraturan dan SOP ini terbuka atau tertutup, Pak? Terbuka, Bu. 1, 2, 3 terbuka semua ya? Sudah kami sampaikan juga. Baik, kemudian yang informasi publik calon gubernur DKI Joko Widodo, berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir, terbuka atau tertutup? Awalnya kami menyampaikan itu tertutup, Bu, karena waktu itu kami sampaikan surat jawaban ke pihak pemohon. Kemudian pihak pemohon mengajukan keberatan dan sesuai dengan kami juga berkomunikasi dengan teman-teman di KPURI menyerahkan jasa, akhirnya kami serahkan sesuai dengan memang yang sudah disampaikan. Jadi terbuka ya? Kemudian informasi mengenai pihak lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah? Terbuka, Bu, cuma tanda tangannya aja yang kami Tutup. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU DKI? Surat tanda terimanya kami sampaikan juga sudah. Terbuka ya? Kemudian informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah? Iya, sudah kami sampaikan juga, Bu. Ya, ini berarti terbuka ya? Pokoknya kalau PKI terbuka, di itu nggak boleh tertutup. Siap. Ada terbuka gitu Siap. ya. Nah, KPU DKI Jakarta ini menjadi PPD utama atau PPD pelaksana? Kalau dalam strukturnya? Struktur pelaksana, Bu. Pelaksana ya? Berarti 34 provinsi itu PPD pelaksana ya, Pak? Kalau untuk saat ini? Pelaksana ya? Berarti kalau utamanya semua larinya ke RU ya? Oke, baik. Berarti mediasi apa ya? Nanti di mediasi dibahas dari sejauh mana yang bisa diberikan ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini yang diminta dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, salinan ijazah asli, salinan berupa hasil scan warna. Ada nggak dokumennya? Izin itu bahwa terkait menjawab permohonan surat keberatan tanggal 27 Agustus kami sampaikan untuk yang poin huruf A 1 dan 2 sudah kami sampaikan ya. Sudah diterima ya? Pihak pemohon sudah diterima ya? 1 dan 2 enggak ini? Yang Ya A 1 dan 2 sudah. dan Masalah itu ya, saya lihatnya dan Polda Metro. peraturan. Kemudian untuk yang A.3 karena terkait dengan SOP pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada situs resmi KPU DKI, maka tidak bisa kami penuhi karena tidak dalam naungan kami. Ketua, sedikit interupsi. Ada satu jawaban menarik dari KPU Solo setelah 14 bulan adalah disebutkan di jawaban keberatan kami itu ada beberapa berkas yang kami minta sudah dihancurkan, dimusnahkan. Di jawabannya ya? Ya, Ada nggak? Sini coba lihat jawaban permohonannya. Jawaban keberatan. Di poin 1, 2, 3 terbuka ya? SOP. Ini terbuka.
Buka ya. Lalu terkait informasi bekas pendaftaran salinan legalisir ijazah, Saya mau meluruskan dulu untuk KPU Surakarta, bukan KPU Solo. ya KPU Surakarta. Ya. Untuk yang permohonan terkait yang kedua ya, Bu, ya, yang itu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang keterbukaan informasi publik itu nomor 14 tahun 2008 itu merupakan informasi yang dikecualikan. Yang mana? Yang nomor 1 bekas pendaftaran. Iya. Itu pakai hasil uji konsekuensi mana? Pengecualiannya pakai apa? Pakai undang-undang KIP yang nomor 14 tahun 2008. Hasil uji konsekuensinya siapa yang buat? Uji konsekuensi kemarin Sudah dibuat belum? sudah kita ajukan ke diskusi, sampaikan konsultasi dengan KPU provinsi, kemudian KPU provinsi mengajukan kepada KPU RI. Terus sudah ada hasil uji konsekuensinya? Belum ada. Terus pengecualiannya atas dasar apa? Itu tadi dengan undang-undang KIP. Nggak bisa, Bu. Dasar hukumnya harus misalnya PKPU. Nah sekarang kalau KPU RI hanya sebagai PPID utama membuka, masa Kota Surakarta PPID pelaksana? Keputusan KPU nomor 1351 tentang penetapan informasi publik pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil Apa wali isinya, kota coba? Jakarta, bahwa merupakan informasi yang dikecualikan bahwa yang tadi Kan nomor berapa? Coba. PKPU keputusan KPU nomor 1351 Isinya apa? isinya tentang penetapan informasi publik. Iya, maksudnya bunyinya apa bunyinya? Apakah itu memang terkait dengan berkas pendaftaran? Iya, terkait semua terkait berkas pencalonan. Coba deh dilihat PKP itu nomor berapa? Coba saya lihat jawabannya dari pihak KPU. Ini udah jawabnya lama, Nggak jawab lagi. 1 bulan baru dijawab. Salah. Jawabannya nggak sinkron dengan RI. Jangan-jangan ijazahnya palsu. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351 itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa? Yuk, bacain dulu. Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa penghitamkan. Dan poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Bingung nih. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup. Yang melakukan legalisasi itu sama apa? Buka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya buku agenda kami sesuai dengan jadwal retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsip berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif.
Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun. Yakin? Beda-beda. Iya, agenda kan agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun tuh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Mbak sekolah nggak sih Mbak? Ujung harap tenang ya. PKPU ya. Bang, santai aja, Bang. Yang menentukan dari PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan retak. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Ya memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya, 1 tahun langsung dimusnahkan gitu. Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKP nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal dan sanksi. Buat kami kan belum mempelajari ini belum diskusikan. Nanti kami akan. Iya. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan itu. Pidananya jelas. Iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip itu nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Mesti dibongkar nih. Ada apa? Jadi aktivis kayak gitu. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023. Ini baru tahun 2023, baru berlakunya 2023. 2 tahun. Masih PKPU baru nih. Segera dimusnahkan. Mumpung ada peraturan. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya, udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU keputusan KPU nomor 270/08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota. Ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. dari Surakarta sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 40 secara belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan jadwal retensi aktifnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau melihat daripada ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya, PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada, betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa itu? Ya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu. Yang Pada saat itu, iya, tahun 2005, ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? mohon izin tidak mengetahui yang mulia kalau pada saat itu. Pada saat memusnahkan, Jadi kalau sesuai dengan JRA-nya itu musnah. Itu tidak sesuai JRA-nya itu jawab sesuai jadwal retensi arsip. tapi apa ya tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya kami tidak mengetahui, tidak berkuasaan kami lagi.
Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui. Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya, Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenangan langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya walaupun memenuhi kriteria. Karena akan dibilang walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman tuh, apalagi 2023. Ya mungkin di sini PKPU yang kami sampaikan tadi ada PKPU 2017 tahun 2023. Iya. Tapi sebelumnya ada PKPU JRA. Iya, terkait dengan pemusnahan. Iya. Nah ini karena pilkada 2005 dan 2010 ini memperdomani PKPU pada waktu itu. Nah, kita cek lagi. Cek lagi ya. Nanti kita Baik. buka lagi pada PKPU yang Iya. pada waktu itu. Mungkin nanti perlu dilihat lagi berita acaranya, ya kan? Kemudian termasuk kewenangan untuk mengatakan bahwa itu memang layak untuk dimusnahkan, ya. Sebagai informasi di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 nanti dibaca sendiri di pasal 53 itu ketika kaitannya memusnahkan itu ada terkait sanksi dan seterusnya. Jadi mohon dilihat lagi latar belakang itu kenapa dimusnahkan. Sanksi. Terima kasih Bu Ketua. Saudara termohon KPU Surakarta, itu waktu pemusnahan apakah ada berita acaranya Bu? Kami tidak mengetahuinya ya. Jadi sudah tidak dalam suasana. Iya, maksudnya kalau arsipnya kan memang sudah tidak dikuasai, tapi berita acara pemusnahan. Jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya. Apakah ada berita acara pemusnahan tanggal berapa? Sampai saat ini Atau belum berita ditemukan, acaranya ya. juga dimusnahkan? Belum ada berita acara yang Berarti berita acaranya juga ikut dimusnahkan? tidak ditemu ini, belum ditemu. Oh, tidak dikuasai juga Iya. berarti? Dan dimusnahkan termasuk jaksa Pihak pemohon nggak boleh langsung ini ya, itu ngomongnya ke majelis. Ini tadi mungkin nggak ditegur sama majelis lain, tapi nggak boleh langsung. Pihak pemohon, jadi kalau ada bisa nggak ditunjukkan masa retensi terkait tanggal penyerahan dokumen ijazah tersebut di tahun yang ada 2005, 2006 ada tidak ketentuan DI ketentuan bahwa dokumen terkait penyerahan dokumen ijazah tersebut retensinya berapa tadi 1 tahun? Ini buku agenda ya yang buku agenda ya, terkait buku agenda. Buku agenda itu masa retensi dengan PKPU yang terbaru tadi 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Tapi PKPU yang seperti disampaikan oleh Bapak Wima, Pak Deputi, bahwa memang PKPU JRA itu sudah ada yang pertama kalau tidak salah tahun 2013. Ya, soal masa retensi yang jadi dasar pemusnahan itu ada nggak daftar? Ya, ada. Jadi tahun 2013 saja baru diatur JRA-nya. Enggak, Ibu kan tadi mengatakan KPU Surakarta melakukan pemusnahan atas dasar masa retensi, ya kan? Berarti kan masa retensi itu diatur secara spesialis. Sesuai dengan PKPU-nya. Nah, PKPU-nya ada, bisa ditunjukkan? Terkait masa retensi Iya, terkait masa retensinya di dulu. PKPU tahun Saya ditunjukkan ke depan, bisa? kira-kira ada. Jadi kalau memang dimusnahkan atas dasar masa retensi, kita minta ditunjukkan peraturan yang memperlihatkan memang untuk dokumen terkait masa retensinya 1 tahun, gitu ya. Masa aktifnya 1 tahun, 2 tahun inaktif. Jadi jawaban kami bahwa mendasarkan pada itu JRA-nya sudah musnah gitu ya. Iya, ya coba ditunjukkan. Nanti tahapan berikutnya kita mau lihat kapan dimusnahkannya, apakah sesuai dengan masa retensi
yang diacu oleh KPU Surakarta. Kalau berita acaranya dimusnahkan, majelis juga minta ini dasar pemusnahannya apa? Mungkin berita acara juga ada masa retensinya atau gimana? Jadi pemahaman kami bahwa permintaan atas buku agenda itu kalau mendasari PKPU itu sudah bersifat musnah, jadi tidak ada gitu. Tapi kan tidak juga menguasai untuk diajukan. Ya, kita minta itunya, kita minta dasar. Nanti tolong dipersiapkan ya kalau butuh waktu mencari ya. Oh, udah. Siap-siap. Seluruh surat masuk surat keluar. Suaranya nggak kedengeran Bang. Sesuai jadwal retensi kasih, dia harusnya sudah dimusnahkan. Tapi saat ini Ibu tahu tidak bahwa itu sudah dimusnahkan atau tidak? Tidak tahu. Nah lu. Kayaknya sekolahnya nggak jelas ya. Posisinya didudukin Bang. Nggak boleh. Boleh Nggak bisa ditarik. bisa. Biasa aja lah, bagai Cuma bisa. Mau ditangkap pinjam juga bisa. Apa sih nggak buat alat? Yes. Kenapa tadi saya tanya di awal apakah ada berita acara pemusnahan? Karena nanti konsekuensinya di keputusan majelis. Iya, itu Ini surat posisi agenda surat masuk keluar. ya enggak, maksudnya di majelis itu kan harus mengetahui ini sebenarnya posisinya dikecualikan, tidak dikuasai, atau ini terbuka kan gitu. Tapi ternyata musnah itu istilah administratif ya, nggak betul-betul yakin bahwa itu pernah ada pemusnahan. Makanya tadi saya tanya kalau ada pemusnahan berita acaranya ada nggak, kapan dimusnahkannya, karena pemusnahan nasib itu harus ada berita acara juga. Kalau berita acara pemusnahan dimusnahkan juga, wah itu yang jadi pertanyaan. Kapan dimusnahkan berita acara pemusnahan kan? Ya, jadi ini sebenarnya kalau nih ya, kalau tadi ada istilah administratif musnah atau tidak, kalau itu tidak dianggap musnah atau retensinya masih panjang dan data atau informasi soal jadwal penyerahan dokumen ijazah itu apakah sifatnya terbuka atau dikecualikan menurut KPU Surakarta? Maksudnya gimana mau diulangi? Kan Ibu tadi jawab itu musnah secara administratif. Jadi secara administratif Ibu anggap dia musnah karena sudah habis masa retensinya. Kita berandai-andai, andaikan retensinya 30 tahun ya, dan itu secara fisik masih ada. Untuk nomenklatur jadwal penyerahan dokumen ijazah itu masih dianggap terbuka atau dikecualikan sama KPU? Ini beda ya, kalau surat masuk dan surat keluar itu isinya hanya register nomornya. Gini deh, kalau ada dokumen calon ya, calon pejabat publik yang mendaftar tahun 2024 ya, Desember, berarti kan belum setahun nih ya, itu menurut KPU Surakarta informasi soal jadwal kapan dokumen ijazah calon pejabat publik di Desember 2024 itu tanggalnya ya, itu dianggap terbuka atau dikecualikan? Terbuka. Nah ini catatan juga ya buat Kota Surakarta, ini nggak bisa nih merespon surat begini.
bahwa ijazah yang digunakan oleh yang bersangkutan pada masa pencalonan telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Cara menjawab surat itu hanya dua, dia terbuka, diberikan, atau dia tertutup, dikecualikan. Jadi nggak bisa menyatakan ini sudah dilegalisir oleh lembaga, justru disitulah fungsi pengawasan publik. Benar nggak? Kemudian itu dilakukan dengan benar oleh KPU pada verifikasi faktualnya, gitu. Ya, jadi nggak bisa jawab surat kayak gini nih, ya. Badan publik itu hanya dua cara menjawab suratnya, menolak atau menerima. Menolak alasan dikecualikan, dasar hukumnya apa yang menjadi dasar hukum pengecualian informasi, ya.